Ya kita mulai aja Ustaz. Udah masuk, udah 4 orang nggak apa-apa. Kita mulai aja. Iya ya. Saya menunggu yang lain nanti menyusul aja lah. Saya sambil miskol kawan ya. Dia pada masuk. Ustaz, mulai aja Ustaz, nggak apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita menyampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan kedua kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala pagi hari ini. Di kajian subuh ini kita akan membahas fikih muamalah ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang emas dan perak dan transaksi dengan keduanya, ya, yaitu dengan emas dan perak. Emas dan perak itu adalah salah satu benda atau bahan yang memang sudah dipakai oleh manusia sejak zaman dahulu. Bahkan kalau kita membaca dalam Al-Quran, kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul maupun kaum yang ada zaman dahulu itu sudah menggunakan emas dan perak dalam transaksi mereka. Kalau kita baca surah Al-Kahfi ya, ketika pemuda yang tidur selama 309 tahun di gua itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu kemudian berbicara ya. Nah, apa percakapan mereka? Itu meminta di antara mereka ada yang keluar dari gua untuk kemudian membeli makanan biwarqikum haza ya, dengan uang perak yang ada ini. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa mereka sudah menggunakan mata uang perak. Demikian juga mata uang emas ya. Jadi pundi-pundi kekayaan sejak zaman dahulu itu selalu dilambangkan dengan emas. Dan Islam kemudian menggariskan hukum tertentu menyangkut tentang emas dan perak. Nah, ini kita akan coba bahas tentang transaksi dengan emas dan perak, dinar dan dirham, dan hukum yang berkaitan dengan kedua benda tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burr wasyairu bis-syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi. Jadi az-zahabu biz-zahabi, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddat, perak dengan perak, kemudian al-burr bil burr, gandum dengan gandum, asyair bis-syair, kemudian syair atau barley dengan barley, at-tamru bit tamri, kemudian kurma dengan kurma juga, milhu bil milhi, garam dengan garam. Nah, ini semua 6 benda ini dalam kajian fikih disebut dengan barang ribawi. Maka cara penukarannya adalah mislan di mislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Jadi semisal lalu kemudian sama dan yadan biyadin dan kontak. Jadi kalau semisal itu harus sama dan juga harus cash. Faizah talafat hazihil asnaf, jika berbeda jenisnya, babi'u, maka juallah kaifa syi'tum,
sesuka hati kalian. Iza kana yadan biyad. Apabila prosesnya itu ada yadan biyad, yaitu dijual dengan cara cash. Nah, apa isi hadis ini? Hadis ini menyatakan bahwa keenam jenis barang ribawi itu menyebutkan isim jamid. Nah, karena disebutkan dalam isim jamid, maka tidak mengandung ilat. Nah, isim itu secara sederhana adalah artinya kata benda. Secara sederhana ya. Meskipun nanti akan ada juga isim yang tidak menunjukkan benda. Secara sederhana isim jamid, isim itu ada benda. Nah, kemudian kata benda itu dalam bahasa Arab ada yang namanya jamid dan ada yang mustaq. Jadi kalau jamid itu jumud artinya buku, tidak bisa dipecah. Mustaq itu yang bisa dipecah-pecah. Nah, apa maksudnya? Kalau dia mustaq itu artinya bisa dibentuk dari kata yang lain. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata makan, ya. Kata makanan, maaf, berasal dari kata makan itu dibentuk jadi kata makanan. Makan atau yang dimakan dan seterusnya. Kita membuat kata benda minuman, ya, dibentuk dari kata minum dan seterusnya. Nah, tapi ada juga kata benda yang memang tidak dibentuk dari kata benda yang lain. Seperti misalnya kita menyebut kata air, emas, perak, dan seterusnya. Itu adalah kata benda yang tidak dibentuk dari kata benda yang lain. Kata benda yang tidak dibentuk dari kata benda yang lain itu namanya jamid. Jadi tidak bisa lagi dipecah-pecah. Sementara kalau dibentuk dari yang lain itu disebut dengan mustaq. Nah, dalam kajian usul fikih, kalau dia dibentuk dari jamid, maka tidak mengandung ilat, ya, sebab pensyariatan hukum. Nah, sehingga ya yang disebutkan itu saja. Nah, jika sesama jenis harus semisal, sama dan serta terima kontak. Jadi kalau mau menukar kurma dengan kurma, maka harus sama beratnya. 1 kilo kurma mau ditukar dengan kurma yang lain 1 kilo. Kemudian cash, itu tidak boleh bertempo. Ada pendapat ulama yang lain yang kemudian membuat kias dengan benda yang lain, ya, misalnya beras dengan beras ataupun yang lain. Jika berbeda, maka boleh saling berlebih, tidak harus sama tapi harus serah terima kontak. Emas ditukar dengan perak boleh tidak sama karena memang faktanya tidak sama, ya. Kurma dengan garam, kurma dengan gandum boleh ditukar, boleh saling berlebih. 1 kilo kurma 10 kilo gandum misalnya, itu boleh, tetapi harus serah terima kontak, ya. Jadi tidak boleh dikredit. La tabi'uz zahabi illa mislan bi misli wa la tushiffu ba'daha ala ba'd wa la tabi'ul wariqah bil wariqi illa mislan bi misli wa la tushiffu ba'daha ala ba'd wa la tabi'u minha ghaiban binajir. La tabi'u zahaba. Janganlah kalian jual emas dengan emas, tukar menukar emas, kecuali dengan yang sama. Dan jangan kalian lebihkan satu terhadap yang lain. Jadi tukar emas 24 karat dengan yang lebih rendah dari itu, maka itu tidak boleh beda berat. Nah, pasti kan tidak mau yang karatnya lebih tinggi, kan. Maka jangan ditukar dengan emas, maka jual dulu, ya, sehingga dapatkan rupiahnya, baru kemudian beli ke emas yang lebih rendah dari sisi kualitasnya, atau mungkin naik ke atas lebih tinggi.
Dan jangan kalian jual dirham dengan dirham kecuali yang sama. Dan jangan kalian lebihkan sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Dan janganlah kalian jual yang gaib dengan yang ada di tempat. Nah, hadis ini menyatakan bahwa emas itu disebut dengan menyebut zatnya. Az-zahaba biz-zahab. Kemudian perak disebut dengan warik, yaitu dirham. Nah, itu lebih menyebut kepada uang. Sehingga para ulama itu mengkiaskan ketika dia disebut emas dan perak, kadang juga disebut dengan fungsi uang. Maka tidak boleh menjual atau menukarkan yang gaib dengan hadis sebab ada penundaan dan tidak terpenuhi syarat terima kontan. Ja'a Bilalun. Bilal itu datang bitamrin barniin, dengan membawa kurma barni, ya, jenis kurma di masa tersebut. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, min aina hadza? Dari mana ini, ya. Faqala Bilalun, tamrun kana indana rodiun, ya. Tamrun kana indana. Jadi kurma ini milik kami, ya. Rodiun babi itu min aini bisoin limat amin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurma milik kita jelek, lalu aku jual 2 sok dengan 1 sok kurma ini untuk makanan Nabi. Jadi tukar kurma. Jadi 2 sok, ya, kurma yang jelek ditukar dengan 1 sok kurma yang lebih bagus. Sok itu ukuran 4 mud. Ya. 4 mud itu kalau tangan orang dewasa diakidikan, itu namanya mud. Tapi di masa Nabi itu mudnya itu ada takarannya kayak kaleng. Gitu. Nah itu kalau kita keluarkan zakat pakai itu. Jadi 1 sok itu 4 mud. Nah kata Bilal, kurma ini adalah kurma karena mau dihidangkan untuk Nabi, ya, memuliakan Nabi, maka Bilal mencari kurma yang kualitas bagus. Caranya apa? Kurma yang jelek itu langsung beliau tukarkan dengan kurma yang bagus. Nah, tapi tentu saja konsekuensinya yang jelek itu pasti lebih banyak untuk ditukarkan dengan kurma yang lebih bagus yang lebih sedikit. Nah, bagaimana reaksi Nabi? Faqala Rasulullah inda zalika. Maka Rasulullah itu kemudian berkomentar atau berkata inda zalika, mengenai hal tersebut. Awah ainur riba la taf'al walakin iza aradta an tashtari tamra fabi'u bibai'in akhara summa ashtari bih, ya. Jadi apa kata Rasulullah? Awwa ainur riba, ya. Itu adalah riba. Ya, la taf'al. Jangan lakukan. Walakin iza aradta, akan tetapi kalau engkau mau antastariyat tamra. Nah, ini solusi dari Nabi. Kalau mau, beli kurma dulu, ya. Beli kurma dulu. Sebut fabi'hu bibai'i akhar. Maka jadi kalau kau ingin membeli kurma tersebut, maka juallah dengan penjualan yang lain, kemudian beli kurma tersebut. Kelihatannya sepertinya agak repot, ya. Jadi kalau kurma kita jelek, misalnya kita punya kurma di sini itu disebutkan
kurma jelek, kita anggap aja 2 kilo. Nah, tidak boleh kurma jelek kita 2 kilo itu langsung kita bawa ke penjual kurma yang itu kan ada kurmanya banyak tuh, ada yang kualitas bawah, sedang, ya menengah dan atas misalnya. Kita langsung mau minta ditukar aja dengan yang kualitas menengah atau atas. Punya saya mungkin agak jelek, 2 kilo, tukar aja dengan yang sekilo, ya, setengahnya. Maka kata Nabi itu riba. Lalu apa solusinya? Solusinya dari Nabi adalah yang 2 kilo tadi dijual dulu. Nanti Nabi yang langsung mengatakan, ya, jual dulu yang 2 kilo tadi, kalau sudah dapat uangnya baru belikan yang 1 kilo. Seperti itu. Jadi tidak langsung dia. Kan sama juga, ujungnya di orang yang sama juga. Nah, begitu proses yang harus dilakukan. Ya. Agak repot dikit, nggak apa-apa dalam rangka untuk melaksanakan perintah daripada Nabi. Ya. Perintah Nabi itu membawa keberkahan dalam hidup kita. Melaksanakan. Nah, itu berlaku juga berarti untuk barang-barang ribawi. Ya. Yang paling sering sih emas. Ya. Jadi ketika mau datang ke penjual emas, mau tukar tambah dan seterusnya, dijual dulu. Ya. Dijual dulu, selesai transaksi baru kemudian buat transaksi yang lain. Az-zahabu biz-zahabi tibruhu wa ainuhu waznan biwazn. Jadi emas dengan biji emas. Dan emas olahannya harus sama timbangan. Jadi emas itu baik yang emasnya sendiri maupun tibr olahannya itu harus sama timbangan. Waznan biwaznin. Wal fiddatu bil fiddati tibruhu wa ain. Tibr yang mentah maupun olahannya, waznan biwaznin. Kemudian wal milhu bil milhi, garam dengan garam, tamru bit tamri, ya. Kurma dengan kurma, al-buru bil buri, ya. Barley dengan barley, asyair bisyair, kemudian gandum dengan gandum, sawaan bisawai. Maka harus sama dan semisal. Mislan bimislan. Paman zada awisdada, siapa yang menambahkan atau meminta ditambah, faqad arbah, maka sesungguhnya dia sudah melakukan riba. Nah, itu dari Nabi, ya. Jadi petunjuk dari Nabi, kalau mau langsung ditukar barangnya, maka harus sama berani. Tentu saja yang kualitasnya rendah itu tidak mau. Maka harus ditukar juga dulu dengan dijual, ya, dalam bentuk uang. Serahkan dulu uangnya, baru kemudian ditransaksi yang lain. Az-zahabu biz-zahabi, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wasyairu bisyairi, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, sawaan bisawa'in. Faman zada aw isdada faqad arba. Jadi siapa yang menambah atau minta ditambah, isdada itu meminta ditambahkan, faqad arba, sesungguhnya dia telah melakukan riba. Akhizu wal mu'tiyu fihi sawa, yang mengambil dan memberi di dalamnya sama saja. Jadi tidak bisa kita mengatakan saya kan jual aja, dia yang melakukan, tidak, ya. Jadi siapa yang, intinya dua orang yang bertransaksi itu riba, maka harus saling mengingat, ya. Jadi asal tidak boleh yang menjual, itu kan yang membeli aja yang melakukan, atau sebaliknya itu kan yang yang aja. Tapi ini disebutkan Nabi, dua-duanya kena, ya. Yang paham tidak paham, yang tidak, ya, intinya tidak paham, maka harus saling mengingat. Nah, hadis ini menyatakan bahwa emas dan perak, baik batangan, biji dan ain, yaitu yang sudah dicetak dalam bentuk perhiasan, dinar dan dirham, hukumnya sama. Ya, jadi emas itu sama saja, ya. Mau bentuknya batangan, mau sudah dibentuk-bentuk, atau mau dibuat jadi uang, mau dibuat jadi gelas, ya kan,
maupun jadi kancing, jadi brus, peniti dan lain sebagainya itu sama saja. Ya. Maka harus sama-sama. Lafaz zahab dan fiddah itu mencakup semua yang disebut emas dan perak. Baik kadarnya 24 karat, 23 karat, 18 karat, semuanya sama ya, emas dan perak. Dan emas dan perak jika sesama jenis harus sama timbang. Kemudian garam, kurma, barley, gandum jika sesama jenis harus semisal dan sama timbang. Dalam semua itu untuk sesama jenis jika ada tambahan maka itu adalah riba. Antara yang memberikan tambahan dan yang menerima, kata Nabi sama saja. Seperti itu. Kan memang harus ada edukasi, harus ada yang memberitahu, yang sudah ikut kajian memberitahu kepada yang tidak ikut kajian, karena di masyarakat pada umumnya pedagang itu ya langsung pedagang saja ya. Padahal di masa Umar bin Khattab beliau melarang pedagang itu berdagang sebelum dia belajar agama, belajar fikih muamalah ya. Kenapa? Karena kalau tidak maka dia akan lakukan riba, suka atau tidak. Ya karena menggunakan kaidah sudah biasa gitu ya kan. Atau ini kan juga tidak merugikan orang. Nah, satu jenis yang sama tidak boleh jual dengan sama. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikilada fiha zahabun wa kharaz. Ishtaraha rajulun bi tis'ati dananiri aw sab'at. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hatta tamayyaza bainahum. Di sebuah kalung dibawa kepada Rasulullah dan di dalamnya ada emas dan campuran yang dibeli oleh seorang laki dengan 9 atau 7. Maka Nabi bersabda tidak hingga dibedakan di antara kedua. Amarona bizahabil ladzi fil qiladah fanuzi'a wahdahu summa qala al-zahabu bizahabi wasnan bi wasnin. Jadi Rasulullah memerintahkan atas emas yang ada di untayan kalung, lalu dicopot satuan, kemudian beliau bersabda emas dengan emas harus sama timbang. Jadi harus naik atas itu. Jadi harus sama kalau kemudian ditukar sesama. Dari Fudalah bin dia berkata bahwa pada perang Khaybar aku membeli kalung seharga 12 dinar. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, la tuba'u hatta tufassal. Jadi tidak boleh dijual hingga dipisahkan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa emas itu tidak boleh dijual borongan bercampur dengan barang lain jika dibayar dengan emas. Jadi kalau dibayar dengan emas maka harus sama berarti. Maka pasti rugi dong yang membeli. Supaya tidak rugi, dijual dulu dengan yang lain, baru beli emasnya. Jika dibayar dengan uang, perak atau harta yang lain, maka emas itu harus dipisahkan dari barang yang lain, sehingga jelas berapa berat emas tersebut. Jika tidak dipisahkan, maka berarti menjual emas yang tidak jelas berapa. Seperti itu. Kemudian short. Disyaratkan harus serah terima kontan. Dari Malik bin Aus bin Al-Hadasan, dia berkata, aku datang dan aku katakan, siapa yang mau mempertukarkan diri? Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah, saking Umar bin Khattab, berkata, tunjukkan emasmu dan bawa kepada kami. Jika pembantu kami datang, kami berikan dirham. Maka Umar berkata, jangan. Demi Allah, engkau beri dia dirhamnya atau engkau kembalikan emas kepada. Sebab Rasulullah SAW bersabda, al-waraku bizahabi riba illa ha'a wa ha'a. Jadi dirham dengan emas itu riba kecuali serah terima
on. Jadi seperti itu. Jadi dari Nabi, engkau beri dirhamnya atau engkau kembalikan emas kepada. Nah ini kalau kita melakukan sorf itu tukar menukar uang kalau sekarang, atau tukar menukar antara emas dengan perak, dinar dan dirham, tapi disyaratkan harus cash. Bagi yang sering ke luar negeri, ya kan, mau kemana saja itu pasti butuh uang asing, ya kan. Mau ke Singapura, mau ke Malaysia yang dekat-dekat misalnya, atau yang agak jauh mau pergi haji umroh, mungkin mau ke Eropa atau ke Amerika, kita butuh uang mata asing. Pada umumnya ketika tukar menukar uang dengan uang asing maka harus cash. Jadi tidak boleh ada selang waktu. Kalau ada selang waktu maka itu menjadi riba. Apa hikmahnya? Hikmahnya tentu saja menghindari terjadinya perselisihan. Kenapa? Karena ya tadi kalau beda mata uang itu pasti ada namanya nilai tukar kursi yang kadang berbeda setiap hari. Bahkan mungkin ketika menerima informasi masih kurs yang sebelumnya, lalu kemudian menerima informasi ternyata kurs sudah berbeda atau berubah, ya bisa jadi, ya kan, sehingga kemudian muncul perselisihan. Maka dalam Islam itu harus cash. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi makanan dari Yahudi dengan tempo dan beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai agunan. Ishtara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min Yahudiyin ta'aman nasi'atan wa a'tahu dir'an lahu rahman. Ini hadisnya. Jadi ishtara Rasulullah itu membeli min Yahudiyin ta'aman, membeli dari orang Yahudi itu sebuah makanan. Nah, nasi'atan itu artinya tidak cash. Artinya tidak cash, intinya tidak cash, nasi'atan. Wa atahu dir'an lahu rahman. Lalu kemudian Nabi memberikan kepada orang Yahudi itu dir'an lahu rahnan. Jadi baju besinya itu sebagai apa? Rohnan. Rohan itu artinya agunan. Sebagai gadai, ya. Sebagai agunan. Nah, kemudian di hadis lain, at-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin wa kana ta'amuna yawma isim asyair. Jadi makanan dengan makanan harus sama, dan makanan kami pada saat itu adalah asyair, jawawat. Nah, hadis sebelumnya Nabi mengatakan kalau mau beli barang ribawi harus cash, ya. Tidak boleh di kredit atau ditunda pembayaran. Nah, tapi kok Nabi melakukan? Nah, tetapi dari sini kita membaca bahwa ternyata Nabi melakukan, tetapi ada ini dia, ada agunannya. Ada agunannya. Nah, apa agunannya? Adalah baju besi beliau. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Pelajarannya adalah bahwa hadis ini menjadi pengecualian dari syarat-syarat terima kontrak. Yaitu apa? Jika berupa bahan makanan, gandum, jawahut, dan garam, maka boleh dijual dengan emas dan perak dan uang sekarang secara bertempo. Nah, ini pendapat Yusuf As-Sabatin dalam Al-Buyu Al-Qadimah Al-Mu'asir. Nah, menurut pendapat ulama yang lain, Syekh Atta bin Khalil Al-Bustah, bahwa pengecualian itu kalau ada rohannya, kalau ada jaminannya. Maka barang-barang ribawi kalau ada jaminannya maka boleh tidak cash. Seperti itu. Nah, bentuk sorof atau tukar menukar itu ada yang as-sarf an-najisu,
sorf yang kontang sama-sama ada di tempat. Atau sorf ain wa ma fi az-zimmah. Ya Rasulullah, ruwaidaka as'aluka inni abi'ul ibilah bil baqi fa abi'u bid dananir wa akhudud darahima wa abi'u bid darahim wa akhudud dananir akhudhu hadhihi min hadhihi wa u'ti hadhihi min hadhihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ba'sa, ya, la ba'sa, jadi tidak ada apa anta khuzaha bis sa'ri yaumiha ma lam taftariqa wa bainakuma syai'un. Dia Rasulullah, aku bertanya kepada Anda. Aku jual onta di Baki, lalu aku jual dengan dinar. Tetapi aku ambil dirham dan aku jual dengan dirham. Tapi aku ambil dinar, aku ambil yang ini dan itu, aku berikan yang ini dan itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, engkau ambil dengan harga hari itu, selama kalian belum berpisah, sementara di antara kalian ada sesuatu, ada jaminan. Si A memiliki piutang kepada si B berupa emas, ya, dinar. Sebaliknya B memiliki piutang kepada A berupa dirham, perak. Lalu keduanya mempertukarkan apa yang ada dalam tanggungan masing-masing. Artinya A membayar utangnya berupa perak dan emas miliknya yang menjadi utang pada si B. Nah, praktek ini boleh sebab harta yang ada dalam tanggungan, ya, ma fi zimmah, yang hadir adalah sama dengan ain yang hadir. Nah, syaratnya masalahnya selesai di majelis tersebut. Ya, harus disebutkan bahwa selesai di majelis tersebut. Nah, bagaimana dengan dinar dan dirham? Yaitu zakat uang fiat money, uang kertasnya. Nah, uang kertas sekarang itu tidak di-backup dengan emas atau perak, sehingga nilainya berupa emas dan perak diketahui bersifat tetap. Kemudian tidak bisa dipertukarkan langsung dengan emas dan perak di bank. Karena uang kertas fiat money, maka perlakuan syar'i terhadapnya adalah dikarenakan sifat moneter dan disakati setelah diketahui nilainya di pasar berupa emas dan perak. Jika telah memenuhi nisab salah satu dari nisab dinar atau dirham, maka telah wajib zakat. Jadi zakat harta itu kan biasa ditakar dengan dua mata uang, ya. Pertama dengan dinar atau yang kedua dengan dirham. Kalau dengan dinar, nisabnya itu adalah 20 dinar. Kalau dirham itu adalah 200 dirham. Maka mana yang lebih dahulu tercapai, maka itu yang kemudian kali ini datanya data lama, ya. Saya pakai presentasinya Ustaz Yahya. Ini data lama, tapi kita pakai data yang terbaru. Nah, mana yang dahulu? Kalau emas, maka 20 dinar. Ya. 20 dinar itu sama dengan 85 gram. Kalau 1 gramnya kita anggap saja 1 juta, berarti 85 juta. Kalau dirham, berarti 200 dirham. Dikali 2,975, kurang lebih 595 gram dirham. Kira-kira mungkin sebulan apa 2 bulan yang lalu saya ikut kajian di YouTube, ya, ada yang Ustadz di Condro, kalau nggak salah di situ dia ada sempat menghitung 595 gram perak itu setara dengan 14 jutaan sekarang, ya, kurang lebih. Maka kalau sudah punya uang sebanyak 14 juta dan sudah dimiliki setahun, maka itu sudah wajib terkena zakat harta.
kalau dalam bentuk uang ya, kalau tamunya dalam bentuk uang. Kemudian ada investasi sekarang ini disebut dengan berkebun emas. Ini udah mau 6:30 ya. Lihat jam dulu ya. 9. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kerjanya kita cukupkan dulu ya. Saya 6:30 harus mengantar anak ke sekolah. Ini nanti kita lanjutkan di pekan depan. Ya, jadi mungkin kita mulai di 5:45 ya Bapak Ibu ya. Saya tadi 5:45 itu sudah standby di Zoom. Mungkin presentasi sekitar setengah jam. Setelah itu kita diskusi 15 menit. Ini masih ada beberapa slide. Mungkin saya lanjutkan di Jumat depan. Habis itu kita diskusi setelah itu ya. Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita agak cepat masuk Zoom-nya kalau hari Jumat ya. 5:45. Insya Allah sudah pulang lah. Sekarang rata-rata kan setengah 6 sudah balik dari masjid ya. Ada 15 menit untuk bisa persiapan. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti yang ini saya kirim ke Pak Karla. Siap Ustaz, siap. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut di pekan depan, insya Allah ya, hari Jumat. Nanti tinggal menambahkan sedikit. Setelah itu kita punya waktu untuk diskusi yang agak panjang. Ya. Siap. Kita cukupkan dengan doa Baratul Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz ya. Ya, Ustaz. Apa nih? Ya Pak ya, saya duluan ya. Ya Ustaz, siap Ustaz. Baik ya Bapak-Bapak, insya Allah kita sambung kembali ya di Jumat depan. Memang tadi cepat masuknya, cuman mungkin belum pada masuk, jadi ya terpaksa kita buka jam 6 lewat sedikit tadi ya. Nggak apa-apa. Insya Allah Jumat depan kita on time ya, 5:45 ya. Baik ya, kita tutup. Semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang masih punya utang semoga cepat lunas. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, Allahu Akbar. Dan juga diimbau